sama aku Anita Desma di acara podcast GPDI. Udah lama kita nggak ketemu, kita baru ketemu lagi hari ini. Tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi kedekatan kita ya, enggak. Hari ini kita kedatangan dari anak-anak Impact Generation yang tergabung dalam Tamborin GPDI. Ayo kita kenalan dulu ya. Halo. Kurang semangat ya. Halo. Halo, hai. Halo. Centil ya. Ini 4 orang, anak Tamborin semua. Nama Tamborinnya apa sih? Nama apa sih, geng ya? Apa sih? Kelompok ya. Coba kasih tahu sama teman-teman nama kelompok kalian tuh apa sih? Nama kelompok kita Tamborin 2015. Kayak angkatan kuliah, cuma kayak gitu lah, Tamborin 2015. Gak ada nama yang lain? Gak ada, Kak. Oh gitu. Ini siapa aja? Coba dikenalin satu-satu. Nama saya Angelia Putri. Nama saya Seliana. Nama saya Mira Farisa. Nama saya Violeta Gebi. Kesibukan kalian hari-hari ini apa? Kalau dari Angel sih lagi sibuk belajar, soalnya sekarang lagi ujian-ujian buat masuk ke universitas. Kalau aku kesibukannya di rumah aja. Di rumah aja, anak WFH banget ya. Coba. Kalau aku sama kayak Angel, sibuknya tentang belajar gitu karena mau masuk universitas juga. Kalau aku sih sibuk skripsi. Oh, deskripsi. Jadi berarti kalian beda-beda ya umurnya? Iya. Berarti baru lulus SMA, Mirella juga, kamu baru kuliah 3 semester 3. Vio udah mau wisuda. Udah mau skripsi. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang kemurahan Tuhan. Pasti di setiap kehidupan ada nggak sih kan kebaikan Tuhan yang pernah kalian rasain? Apalagi di kehidupan sekarang ini ya. Jadi kita mau dengerin bareng-bareng cerita dari mereka yang bisa jadi inspirasi mungkin atau jadi berkat bagi teman-teman yang dengar. Kita mulai dari Vio mungkin ya. Kalau aku sih kemurahan Tuhan yang aku alamin akhir-akhir ini mungkin untuk keluarga khususnya semakin mendekati Tuhan gitu. Setelah kita lewati beberapa hal, akhirnya kita menemukan gitu, oh Tuhan baik bagi kehidupan keluarga saya, baik kehidupan saya pribadi pun, apalagi pas corona gini kan. Iya. Kalau anak skripsi pasti tahu lah ya, terus terjun ke lapangan, harus dari data, sedangkan saat ini kan cari data susah, apalagi untuk masuk kampus pun itu susah. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Saya mungkin salah satu orang yang duluan untuk mencari data sebelum corona. Puji Tuhannya tuh dapat nikmat Tuhan tuh di situ. Yang lainnya belum, nggak fokus buat cari data, males. Tapi saya mikir, nggak tahu kenapa, pengen dong kemarin Maret, Januari itu tuh udah mau cari data dong gitu. Dan bersyukurnya sih sekarang udah lebih duluan daripada yang lain, itu udah bersyukur banget sih. Puji Tuhan, berarti udah ada persiapan sebelum corona tuh datanya udah kumpul semua. Jadi pas setelah ada pandemi ini kamu sedikit tenang lah ya, karena data-datanya udah kekumpul. Iya. Mungkin kalau misalkan tadinya pas pandemi baru cari data nggak dapet kali ya. Ya mungkin seperti sekarang lah, pada pulang kampung, pada ngapain mereka di sana. Terus sekarang udah sampai mana skripsinya? Udah mau bab 3. Udah mau bab 3. Iya, akhir bulan Berarti ini. udah mau pembahasan ya? Iya, bab 3 mau seminar draft dulu. Baru ntar bab 3 lanjut. Kamu kuliah di mana? Di Universitas Malang Buana. Jurusan D3 Kepolisian. Oh, nanti itu jadi polisi? Enggak sih, Kak. Jadi apa dong? Jadi bagian pengemban fungsi kepolisiannya. Karena gitu. banyak kan kayak seperti di Kemenkumham bisa gitu kan, di menteri-menteri yang bener-bener dinas yang membutuhkan fungsi pengemban kepolisian gitu. Oh, jadi nggak gara-gara sekolah di situ terus jadi polwan enggak ya? Terus semua juga Kita jadi info ya, siapa tahu ada yang mau ke Universitas Malang Buana bisa dihubungin lewat Vio. Ada lagi nggak Vio yang baru-baru banget ini kerasa selain dibantu Tuhan lewat skripsi, ngumpulin data, ada lagi nggak? Aku
merasakan juga itu dalam bidang pemuridannya Kak. Di kampus kan ada bidang Pemuridan tuh gimana ya? Pemuridan itu seperti gimana ya? Kita itu membantu anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Anak-anak yang Ya. belum mengenal Tuhan. Oke, terus? Ya di pemuridan ini kita seperti kayak monitornya mereka gitu, memonitori setiap kehidupannya mereka. Dan aku bersyukur tahun aku tuh sempat enggak persekutuan tuh sama setahun, sempat off. Setelah aku gabung lagi, aku mendapat kesempatan untuk memuridkan di tahun 2019. Dan aku bersyukur tahun 2020 ini aku sudah mau mendapatkan cucu lagi, maksudnya anak dari yang udah dikembangkan di pemuridan gitu. Oh, jadi generasi ke generasinya. Iya. Oh gitu. Oh di Langbuan ada yang kayak gitu. Ada Kak. Ya hebat. Keren dong ya, berarti bisa Iya. sampai kayak gitu. Iya. Berarti di kampus sana sangat mengapresiasi setiap agama ya. Iya benar. Oke. Berarti kamu terlibat dalam agama Kristen di universitas Iya. itu. Iya. Bagus ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kebaikan Tuhan tuh banyak banget ya nggak sih yang contohnya kayak kita bangun pagi aja tuh kayak bisa bernafas, terus bisa nikmatin hari pagi juga bersyukur ya kan. Banyak orang yang nggak bisa nikmatin itu. Terus kita bisa kumpul di sini juga itu atas kebaikan Tuhan. Walaupun yang cokin waktunya susah ya, karena sister-sister ini tuh sibuk sekali, lebih sibuk daripada Nagita Slavina. Oke, kita berpindah ke Ica Mirella Farisa si Jabar. Ya lengkap banget. Lengkap banget karena kenal banget aku tuh. Oh iya kamu. Oh iya sih. Lihat deh, kelihatan banget kan gak akrabnya. Mirella Farisa tuh kelas 3 yang baru lulus ya. Iya betul. Dari sekolah mana? SMA di Cicalengka. Cicalengka jurusan IPS. IPS. Sama pertanyaannya sama kayak Vio tadi. Apa aja sih kebaikan Tuhan yang Ica rasain akhir-akhir ini? Kalau yang Ica rasain mungkin karena di lingkungan Ica, di teman-teman Ica, mereka pada kesulitan saat pandemi ini, baik dari segi perekonomian atau segi lainnya. Khususnya di segi perekonomian sih, mereka kesusahan banget, banyak orang tuanya yang diberhentikan atau banyak kendala seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kasih kemurahan lebih untuk keluarga Ica. Walaupun dalam situasi keadaan apapun, keluarga Ica tetap diberkati sama Tuhan. Dan juga kesehatan yang Tuhan kasih di tengah-tengah banyaknya sakit-sakit di luar sini. Kayak Tuhan Yesus kasih kesehatan buat keluarga Ica. Kayak Ica bersyukur banget sampai ya Ica masih bisa memuji menyembah Tuhan tuh dengan sepenuh hati Ica, karena banyak banget kan kayak Tuhan izinkan kesakitan menimpa umat-umatnya yang lain. Tapi dari situ banyak juga yang kehilangan pengharapan, banyak yang kurang bersyukur. Tuhan Yesus baik, kasih tahu ke Ica dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Ica harus tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah ninggalin keluarga Ica ya. Kayak mau keadaan apapun, badai apapun, kayak Tuhan tetap sama keluarga Ica gitu. Ica ngerasain pelukan Tuhan tuh sampai hari ini tetap nyata ya. Mau di perekonomian, mau di pendidikan, mau di pelayanan, penyembahan. Bahkan sebenarnya kita bersyukur gitu, kita masih bisa online service. Kenapa? Karena masih banyak orang yang dia nggak bisa beribadah secara online, dia nggak bisa. Mungkin salah satunya karena dia nggak punya gadget atau dia nggak punya tempat gitu buat dia ibadah ya. Bahkan banyak juga yang ya karena emang nggak bisa aja gitu. Jadi kita sebenarnya bersyukur karena adanya pandemi ini, banyak sebenarnya kebaikan Tuhan yang kita rasain nggak sih, yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kan tadi Ica bilang Ica lagi sibuk belajar nih, berarti kan lagi sibuk buat nyiapin buat perkuliahan. Betul Kak. Selama nyiapin perkuliahan ini ada kendala nggak sih? Pasti Tuhan tolong dong ya. Amin, pasti Kak. Tapi tetap banyak ada juga sih kendala. Apa aja tuh? Kayak kalau kendalanya sih kalau dari fasilitas sih ada, maksudnya kayak Tuhan bantu. Tapi dari akunya sendiri, dari kayak malas atau mungkin kayak aduh Tuhan nanti lagi deh, aduh Tuhan Tuhan nanti lagi deh, terus tiba-tiba Tuhan bilang ya udah deh Ica nanti lagi ya. Kayak gitu juga. Iya, makanya kayak
banyak khilafnya gitu, kayak padahal Tuhan udah kasih waktu, Tuhan udah kasih kesempatan, udah kasih kesehatan buat Ica tetap melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Tapi Ica sendiri kadang masih menyanyiakan waktu yang Tuhan kasih. Tapi puji Tuhannya itu Tuhan gak biarin Ica berlarut-larut lama dalam menyanyiakan waktu. Ica kalau misalnya Ica nih, Tuhan nanti lagi deh, tapi Tuhan langsung kasih tahu Ica kayak kalau mau nanti lagi terus kapan selesainya, kapan bisanya. Dan situ Ica, oh ya Tuhan, jadi Tuhan tambahin hikmat, Tuhan tambahin rahmat buat Ica. Jadi Ica bersyukur sih. Kalau kendala-kendala paling kayak, karena kan belajarnya online ya, Ica ikut TO online, banyak kadang server down atau error kayak gitu sih. Berarti itu sebenarnya bukan Tuhan yang nggak mau bekerja atas hidup Ica, tapi Icanya kadang-kadang nggak mau bekerja atas Tuhan. Iya benar. Tapi Ica sadar ya? Iya. Sadar ya kesalahan Ica apa? Tapi kedepannya nggak mau kayak gitu dong. Ya, jangan kayak gitu dong. Kayak maksudnya apa yang Ica mau kan harus segenap hati nggak sih minta? Iya benar banget. Nanti Tuhan udah kasih segenap hati tapi Icanya malas kan? Ya nggak mungkin sih Tuhan malas sama kita, tapi gimana ya? Kayak kalau seorang ayah ke anak aja gitu. Iya. Harus ada timbal balik gitu. Kita sama-sama doain Ica ya teman-teman supaya kuliahnya nanti sesuai dengan apa yang dia mau, universitasnya cocok dengan yang dia harapkan gitu, dan semuanya dibantu sama Tuhan. Amin. Sukses ya Ca. Makasih kakak. Sally, si pedagang cilok, cantik tapi dagangnya cilok, cuy ciloknya nyoi banget. Jadi promosi kan. Salah satu Cici Koko apa sih? Koko Cici Jawa Barat. Koko Cici Jawa Barat. Nggak salah sih ya. Gila. Salah satu Koko Cici Jawa Barat yang mewakili Rancaikek ya? Atau apa sih mewakili? Lebih tepatnya mewakilinya Jawa Barat sih. Mewakili Jawa Barat. Dapat gelar wilayahnya Jawa Barat. Mewakili Jawa Barat. Gila. Besok dia jadi Miss Universe, kita lihat aja. Amin Tuhan. Kamu tuh kuliah semester 3 di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusan Manajemen Industri Catering. manajemen. Pantesan dia dagang cilok guys, dia anak catering. Tapi kamu yang bikin cilok? Mama. Oh, berarti nggak sesuai sih. Gimana? Sama pertanyaannya kayak tadi ke Ica sama ke Vio. Kebaikan Tuhan yang kamu rasain akhir-akhir ini. Mau cerita seharian atau enggak kak? Nggak usah sih. Yang lain juga nggak akan mau dengar nanti lama-lama bos mereka. Yang paling kerasa aja gitu. Sebenarnya banyak yang paling kerasa, tapi kayak yang baru-baru ini tuh aku mau cerita tentang doa. Kan kalau kita mau rasain kemurahan Tuhan, berarti kita juga harus intim sama Tuhan kan? Betul. Kayak aku tuh tipe orang yang nggak bisa berdoa secara resmi. Berdoa secara resmi. Minta izin pemerintah. Jadi maksudnya kayak doanya tuh bener-bener pakai bahasa yang baku, bahasa yang sopan kayak gitu. Aku tuh paling nggak bisa doa kayak gitu. Jadi kalau aku berdoa sama Tuhan, kayak ngobrol aja gitu. Iya. Terus aku berpikir kalau aku doa kayak gitu, Tuhan mau jawab gak sih kak? Kayak gitu kan. Tapi aku mikir, ya masa gitu seorang ayah, mantap kan? Mantap. Masa seorang bapak gitu nggak jawab doa anaknya? Kayak walaupun istilahnya aku ngobrol, aku lagi mau apa atau aku curhat apa gitu. Terus yang kemarin aku rasain benar-benar kerasa, aku tuh kan ikut penangguhan di UPI itu kak. Penangguhan itu gimana sih? Kayak bantuan dari UPI. Oke. Terus teman-teman aku yang lain tuh udah pada diwawancara. Hamin 2 sebelum akhir hari wawancara tuh aku belum juga diwawancara. Iya. Terus waktu aku sadar aku belum diwawancara itu tuh hari weekend, hari Minggu. Waktu aku mau WA atau chat dosen aku tuh kayak masa iya sih kak hari weekend aku chat dosennya kan nggak boleh kak. Terus kayak ya udahlah aku khawatir banget kan tuh. Sampai aku terus-terusan cerita sama mama aku pun nggak bisa apa-apa, cuma bisa ya udah tunggu cuma ngomong kayak gitu. Terus ya udah karena aku nggak dapet solusi, aku bingung kan kak. Terus aku doa sama Tuhan. Terus aku sadar aku khawatir, aku cuma bilang sama Tuhan, bukan doa sih sebenarnya kayak curhat ngobrol. Iya kayak, duh Tuhan maaf aku khawatir gitu. Tapi dari gimana nggak khawatirnya, aku takut aku nggak dapet bantuan. Aku bilang gitu sama Tuhan. Kalau emang
seturut kehendak Tuhan aku buat dapat bantuan ini, ya udah terserah Tuhan mau kapan diwawancaranya juga. Tapi kalau emang kata Tuhan nggak boleh buat dapat bantuan ini, ya udah nggak apa-apa, aku juga yakin Tuhan cukupin. Aku bilang gitu sama Tuhan. Nggak selang beberapa menit, itu nggak ada 1 menit, itu udah jam 6 sore gitu Kak. Kalaupun hari kerja seorang dosen kan pasti sampai jam 3 sore doang Kak. Ini jam 6 sore, dosennya langsung WA Sally. Oh, iya. Terus kayak, bisa nggak wawancara hari ini? Kata dosennya kayak gitu. Kayak gimana ya, kagetnya tuh kayak bener-bener. Jelasinnya tuh bener-bener susah, kayak aku langsung bilang, ini yakin? Langsung dijawab sama Tuhan. Padahal aku nggak doa loh ini gitu. Cuma ngomong Iya, gitu cuma ya. ngomong gitu, ya udah terserah Tuhan kan, istilahnya kayak gitu. Terus akhirnya aku wawancara. Waktu udah wawancara, aku bilang sama Tuhan, aku percaya kalau dari obrolan aku sama Tuhan doang, Tuhan langsung jawab dalam hitungan menit. Pasti hasil dari wawancara ini juga yang terbaik Tuhan kasih buat aku. Jadi aku belajar kalau kalian rindu sesuatu, kalian gak perlu nunggu kapan kalian mau doa. Kalian tinggal bilang sama Tuhan secara pribadi aja, misalnya Tuhan aku lagi butuh ini, Tuhan aku lagi kayak gini, Tuhan tuh pasti jawab gitu. Gak perlu doa bener-bener, sebenarnya doa perlu, tapi kayak gimana ya, doa kan kayak gitu lah ya. Komunikasi sama Tuhan. Iya kok, supaya komunikasi sama Tuhan. Aku aja pernah dapet jawaban doa, tapi gak pernah aku doain. Iya. Kayak gitu, jadi Tuhan tuh lebih tahu. Jadi aku mau share-nya, kasih Tuhan tuh lebih dari yang kita pikirin, yang kita pikirin. Gitu sih. Benar sih. Jadi intinya dari yang saya ceritain sih kayaknya kadang-kadang tuh yang kita pikirin aja Tuhan udah jauh lebih pikirin ya nggak sih? Bener Kak. Dan kadang yang kita minta udah Tuhan siapin. Betul. Justru kadang-kadang yang kita pikirin itu justru bukan yang terbaik. Jadi bener kadang banget. kita juga suka ngerasa kayak, kok aku minta ini nggak dikasih, kok aku minta ini nggak dikasih terus sih Tuhan gitu. Padahal sebenarnya di balik Tuhan nggak ngasih itu ada lagi yang pengen Dia kasih lebih gede dari yang kita minta. Gitu. Kalau kita kayak pikirnya cuma gue mau segini, tahu-tahu Tuhan nggak, Tuhan tuh percayain kita segini. Gitu. Karena kita nggak tahu ya nggak sih. Bener banget. Kayak tadi saya bilang cuma ngomong doang Tuhan kayak gini. Padahal itu kayak mengeluh tapi secara tidak langsung. Bener banget. Mengeluh aja tuh Tuhan dengar, apalagi kita doa serius sama Tuhan, apalagi diserahin gitu ya. Jadi oke. Terus kita lanjut ke gedung-gedungnya, gedung. Angelia Putri, salah satu mojang ya di SMA 1 Rancaikek kalau nggak salah ya. Lebih tepatnya Duta Bahasa SMA 1 Rancaikek. Duta Bahasa. Ya, jadi GPDT banyak negara rilis, bertalenta kararieu lah kieunya. Jadi guys yang mau ibadah ke GPDI cuma buat ngeceng mah bisa. Jangan ditiru ini mah. Duta sampo ya. Sampai bunda. Gimana Jal, gimana sama pertanyaannya kebaikan Tuhan selama akhir-akhir ini deh? Kalau misalnya kita ngomongin tentang kebaikan Tuhan selama akhir-akhir ini, lebih tepatnya buat Angel pribadi, terus khususnya itu selama Angel pendidikan ya Kak ya? SMA? Ya, selama STK, SD, SMP, SMA, sampai Angel menuju kuliah ini, Angel mengucap syukur aja gitu, Tuhan tuh memang mempermudah segala jalannya. Walaupun sebenarnya Angel sendiri ngerasa cinta mula-mula Angel tuh tepatnya waktu SMP itu kan karena gabung pelayanan gitu, tapi ternyata Tuhan tuh udah pakai Angel dari Angel TK, SD gitu sampai seterusnya. Terus dari situ waktu sebelum Angel pelayanan, Angel berprestasi itu hanya untuk orang tua sama Angel pribadi kan. Tapi selama Angel udah kenal Tuhan, cinta mula-mulanya, oh ini ya Tuhan tuh baik gitu kan, ngertilah sama Tuhan. Sekarang tuh SMP, SMA sampai seterusnya Angel mau kuliah, apapun prestasi Angel, apapun hasil yang Angel kerjakan tuh semuanya tuh emang buat Tuhan juga gitu. Angel serahkan buat Tuhan, buat keluarga, buat Angel pribadi gitu. Terus kemarin tuh sempet Angel lagi bergumul mau ujian-ujian gini kan, masuk universitas gitu. Angel tuh bimbang gitu antara negeri atau swasta, banyak pertimbangan banyak banget. Terus kemarin tuh sempat ikut beberapa beasiswa. Iya. Banyak sih berapa ya Angel ikutin, walaupun gagal tapi Tuhan tuh ngizinin Angel buat lolos di beberapa tahap.
Angel 2 kali lolos di tahap 1, tapi walaupun gagal tapi Angel mengucap syukur aja gitu, Tuhan tuh emang benar-benar baik gitu, sesayang itu Tuhan sama Angel gitu. Terus kemarin juga Angel sempat lolos beasiswa, cuman nggak total sih, nggak total biaya full gitu kan, cuman ya masih di dalam doa aja, masih di dalam doa. Terus sekarang lagi nungguin pengumuman nih yang buat negeri, diimaninnya tetap yang buat negeri, cuman ya tetap yang namanya juga buat cari pegangan kan swasta gitu, cari-cari. Terus sekarang udah banyak yang tutup, makanya sekarang bingung nih nanyain ke Kak Vio, ke Cici gimana gitu kan. Wajar sih kalau jadi Angel ngerasakan di setiap perjalanan pendidikan khususnya banyak kemurahan Tuhan yang udah Angel rasain. Sebenarnya semua manusia tuh sebenarnya kan dikasih kemampuan yang sama ya sama Tuhan, cuman gimana cara kita mengasahnya. Semua orang juga pasti bisa gitu kalau dia mau ya kan. Sama kayak hari-hari ini banyak banget anak-anak yang bingung gitu buat kuliahnya gimana sih gitu. Udah pandemi gini, apa-apa mesti online, terus ada juga yang nggak punya future buat kayak mau nanya ke siapa ya gitu. Kayak mau nanya ke mama takut jadi beban, mau nanya ke orang tua takut nanti mereka gue juga nggak ngerti gitu. Mau nanya ke adik juga nggak ngerti, mau nanya kakak juga ya takutnya dia malah jadi punya pikiran lain gitu. Banyak kayak gitu. Jadi mungkin sekarang jadi itu kali ya kekhawatiran anak-anak yang lulusan tahun ini ya. Iya benar, lulusan Tapi corona. percaya atau enggak ya, karena aku udah pernah ngelewatin itu gitu. Kayak kata Angel dapat beasiswa tapi ternyata cuma sampai tahap 2, atau udah dapet tapi ternyata bukan jodohnya gitu. Percaya nggak percaya tuh ya, Tuhan tuh batalin itu bukan karena Tuhan gak sayang. Itu tuh ntar di depan tuh bakal ada rencana yang lebih kayak kamu nggak menyangka, kayak kamu kayak ngerasa kayak oh ternyata kemarin kalau misalkan tadinya aku sampai tahap situ tuh aku tuh bakalnya jadinya kayak gini, nggak akan kayak hari ini. Aku curhat sedikit ya. Jadi waktu tahun 2014 aku tuh lulus SMA. Jadi kok jadi aku yang kesaksian guys, nggak apa-apa ya, karena bahas pendidikan. Jadi tahun 2014 aku lulus SMA tuh. Aku pengen banget jadi akpol waktu dulu. Ya nggak usah dilihat sekarang ya, ini mah ya badannya udah nggak akpol lagi. Jadi dulu sampai bener-bener niat banget, seniat itu kalau kalian tahu mungkin kenal aku dulu, bener-bener niat banget. Sampai yang udah sampai patohir, tapi Tuhan bilang enggak, jalan kamu tuh bukan di situ gitu. Sekarang tuh kerasa kenapa Tuhan melarang itu, karena aku merasa kayak ih gila ya Tuhan, aku tuh udah olahraga, bangun pagi-pagi, makan gak makan, yang biasanya makan berapa kali tuh tiba-tiba makan cuma 2 sendok, ngesiksa batin batin kayak terus cuman gara-gara hal sepele terus aku kalah gitu. Kayak aku gak terima dong sama Tuhan, udah didoain tiap malam, udah diminta ini minta itu, terus gini begini, jadi kayak hitung-hitungan kesannya sama Tuhan. Ternyata itu salah gitu. Sekarang kalau kemarin aku lolos jadi akpol, sekarang aku jadi polisi, mungkin hari ini aku nggak bisa bantuin keluarga aku karena aku harus bantuin negara. Aku nggak bisa terikat sama perusahaan lain. Ternyata jalan Tuhan tuh ada aja gitu. Sampai akhirnya aku pas tahun 2014 tuh bilang sama Tuhan, udah deh, aku nggak akan kuliah, nggak akan sekolah lagi, nggak akan kerja, aku mau di rumah aja santai-santai. Toh juga kan masa depan di tangan Tuhan ya, berarti kalau aku tidur juga masa depan aku ada di tangan Tuhan. Nah bodohnya pikirannya kayak gitu, tapi Tuhan bilang sama aku waktu aku ulang tahun lewat papa aku, kayak selagi bisa tuh kenapa sih nggak dimanfaatin gitu? Kenapa nggak coba cari peluang lain? Emang harus jadi polisi dulu baru jadi hidup jadi manusia? Kan enggak gitu. Akhirnya tahun 2014 itu tuh aku bergumul sama Tuhan tuh mau jadiin aku apa sih? Kalau mau jadi ibu rumah tangga ya dikasih-karanin aja gitu loh, biar jelas gitu hidup aku tuh jadi apa gitu. Karena mau kuliah aku males, ya sama kayak Mirella bilang tadi, pasti ada rasa jenuh, males, capek gitu. Belajar mulu, kayak enggak gitu, ntar kesel ya. Tapi pas tahun 2015 akhirnya aku kayak, udah deh, serahin semuanya sama Tuhan gitu. Akhirnya aku serahin sama Tuhan di pas pendaftaran terakhir kayak Angel. Udah khawatir sih, karena semua swasta udah tutup. Dan kayak ngerasa, paling nanti ini aku kuliahnya 2016 deh kayaknya gitu. Ternyata enggak, ada aja jalan Tuhan. Akhirnya aku kuliah di Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Kalau dipikir-pikirnya nggak mungkin aku sanggup kuliah di situ gitu dengan biaya yang lumayan mahal gitu. Sampai aku bilang sama papaku,
kita harus jual apa dulu ya biar kuliah situ. Terus papaku bilang, kamu kok imannya tinggi banget sih gitu. Dari situ aku belajar kayak, oh berarti ini tuh Tuhan yang kasih, Tuhan juga yang akan menuhin. Gak mungkin Tuhan permaluin anaknya yang kasih. Makanya sampai hari ini, puji Tuhan ya aku bisa lulus 3 tahun 2 bulan itu karena kemurahan Tuhan gitu. Banyak orang yang kayak ngerasa, waktu aku awal semester Oma Kori tahu, aku pulang ke Bandung terus aku kayak nangis-nangis. Aku bilang aku udah gak mau kuliah di situ karena merasa kayak aku nggak pantas kuliah di situ. Orang lain bisa bilang aku nggak pantas, tapi ternyata Tuhan bilang kamu sangat pantas. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu rencana Tuhan. Kalau misalkan kemarin aku nentang Tuhan, nggak tahu pokoknya aku mau masuk akpol, mau nyogok kayak mau apa, pokoknya aku harus jadi akpol aja. Pokoknya gue harus pakai seragam polisi aja, gue nggak mau tahu gitu, harus kayak gitu. Mungkin hari ini aku nggak akan ada di sini, mungkin sekarang aku lagi tuh kali di pinggir jalan ngetilang-tilang buat punya duit. Polisi tidur. Iya, jadi kalau menurut aku sih ya sekarang wajar Angel khawatir gitu karena udah banyak yang tutup, tapi percaya yang kemarin sudah dilalui, ada yang gagal, ada yang nggak sempet ataupun kemarin salah pilihan gitu. Itu tuh bukan suatu rencana yang salah gitu, itu rencana Tuhan, pasti itu ada jawabannya gitu. Nanti itu pasti ngerasa sendiri kayak, oh iya benar Tuhan gitu, thank you banget loh gitu. Kemarin untung Tuhan nggak lolosin aku di kampus itu. Kalau mungkin aku dilolosin, mungkin aku sekarang begini-begini. Tapi nggak sekarang jawabannya, mungkin nanti. Tapi tetap ya harus komunikasi sama Tuhan. Walaupun ada ayatnya, Tuhan tahu semua tentang lulu pada gitu. Tapi kan tetap ya ada ayatnya, ketuklah maka dibukakan ya. Jadi tetap kita harus komunikasi sama Tuhan. Intinya sih yang kayak Sally bilang, harus berdoa gitu. Karena kan dia Bapak kita ya, harus komunikasi, bener gak sih? Nah, sebelum kita closing, gila ya tadi itu kok aku yang banyak curhat gitu. Sebelum kita closing, kita mau dengar kata-kata dari kakak-kakak tamborin ini yang bisa nguatin teman-teman di rumah. Maksudnya kata-kata yang kayak supaya kalian nggak menyerah, atau kalian lagi di posisi yang kayak Tuhan sayang nggak sih sama aku gitu, atau Tuhan di pihak aku nggak sih hari ini, atau apa Tuhan tuh masih lihat aku nggak sih saat ini, atau Tuhan peduli nggak sama aku gitu. Supaya teman-teman punya pengingat gitu lewat teman-teman yang ada di sini gitu. Karena berbagi itu indah ya, kayak bulan Ramadan gitu. Jadi kita bakal dengerin kata-kata dari kakak-kakak tamborin ya. Kita mulai dari Angelia Putri. Kalau dari aku sendiri sih kuncinya satu, tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena kalau misalkan kita ngandelin Tuhan, kalau kita misalkan berpegang teguh sama Tuhan, kita berdoa, kita sering mengucap syukur, Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan gitu, apalagi kita sebagai anaknya gitu kan. Apapun Tuhan kasih, bahkan sebelum kita minta pun Tuhan beri. Benar banget kalau itu. Jadi apapun yang kita minta, kita harus minta sama Tuhan ya, supaya Tuhan tahu. Walaupun Tuhan sebenarnya maha tahu ya nggak sih, tapi tetap kita harus minta karena Tuhan tuh yang mau tuh komunikasi kita sama Tuhan. Kalau dari Sally, Kalau dari aku, yang pertama banyak-banyak minta ampun sama Tuhan. Karena yang aku lakuin juga kayak gitu. Tiap kali aku khawatir atau kayak aku mulai mikir negatif, yang pertama aku lakuin sebelum aku balik lagi ke jalan yang benar tuh aku minta ampun. Udah gitu aku komunikasi sama Tuhan. Aku lagi rindu apa, aku lagi ngeimanin apa, aku komunikasi sama Tuhan. Doa, baca Alkitab tuh itu perlu banget. Ya, walaupun cobaannya banyak ya. Ada aja yang ganggu-ganggu kalau kita mau berusaha baik. Tapi kalau kita mau usaha, pasti kita dapat hasilnya. Pokoknya banyak-banyak komunikasi sih sama Tuhan, karena aku aja kalau mau cerita tentang kebaikan Tuhan tuh kayak nggak cukup cuma ngobrol-ngobrol segini, karena benar-benar aku rasain kebaikan Tuhan tuh banyak banget. Dari mulai aku punya adik, kalau kakak kenal aku ya, kamu kenal aku. Waktu itu mama aku udah benar-benar sekarat, dan itu kayak aku cuma ngobrol sama Tuhan aku nggak mau aku nanti jadinya nggak suka atau sampai benci sama adik bungsu aku cuma gara-gara mama aku nggak ada. Dan itu Tuhan langsung jawab, mama aku tuh kayak dari sekarat langsung baik-baik aja gitu. Jadi benar-benar kalian yang ngerasa putus asa, kalian ngerasa khawatir, ngerasa kayak
nggak ada efek Tuhan tuh hadir di hidup kalian. Kalian balik ke Tuhan, ngobrol sama Tuhan, cari Tuhan, itu jalan paling ampuh. Benar. Jadi pengharapannya cuma Tuhan ya. Kuncinya pengharapannya sama Tuhan. Kalau dari Ica, Kalau dari aku, sama kayak Angel tadi, mengandalkan Tuhan dan konsisten untuk mencari Tuhan. Karena kalau misalnya kita cuma ngandelin Tuhan gitu, Tuhan yaudah deh terserah Tuhan aja semua, aku serahin sama Tuhan. Tapi kita nggak cari Tuhan, ya kita kayak cuma yaudah Tuhan gimana Tuhan aja. Kita nggak berdoa, kita nggak tekun melayani Tuhan. Kayak pasti ada aja gitu batinnya, ada aja capeknya, ada aja bebannya, nggak selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap benar-benar berseru sama Tuhan, konsisten, mau gimana pun kondisi kita, mau kapanpun, dimanapun kita tetap nyari Tuhan, pasti Tuhan akan mempermudah semuanya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kalau misalnya kita benar-benar mencari Tuhan, Tuhan pasti bantu. Karena emang benar Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Tapi kalau misalnya kita nggak minta sama Tuhan, kita nggak berseru sama Tuhan, kan kelihatannya kita kayak yang butuh gak butuh. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mencari, benar-benar minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Gak mungkin lah kayak Tuhan ngedengar kita tapi malas, gak mungkin gitu kan. Pasti Tuhan kasih apa yang kita perluin, apa yang kita perlu cukupin di dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan pernah menyerah, kan ada kayak lagunya kan, jangan pernah menyerah. boleh nyanyi dulu nggak ya? Jangan nanti konsernya kemalaman. Gitu sih paling mencari Tuhan dan konsisten berdoa, tekun dalam melayani Tuhan. Konsisten, tekun dalam melayani Tuhan. Spektakuler banget ya. Yang terakhir, Vio. Kalau dari aku sih komitmen sih Kak. Komitmen yang paling utama. Komitmen apa ini hubungan? Iya. Sama siapa? Sama Tuhan. Oh, sama Tuhan, sama Tuhan. Mana ini? Iya, maaf. Aku distract guys. Tuhan. Ya, komitmen kita sebagai hamba-hamba Tuhan di sini itu emang ya harus kita kembangkan itu gitu. Percuma kita mencari Tuhan cuma dalam kondisi kita perlu gitu kan, karena ya, Tuhan kan pasti Tuhan tuh ada di setiap saat, tapi yang lebih diutamakan dalam kondisi kamu senang dan tidak suka dan duka kamu, maka carilah Tuhan, komitmen kamu ke Tuhan seperti apa gitu. Kan ada juga tuh ayatnya, pergilah ke kamar, kunci pintu, berdoa kepada Tuhan gitu. Itu memang seperti kayak yang diperintahkan oleh Tuhan juga. Kita sebagai hamba Tuhan fokusnya ke Tuhan. Emang kita hidup di bumi, tapi kita juga punya prioritas kita ke Tuhan tuh buat hal-hal di surga gitu. Terus kembangkan semua yang Tuhan kasih untuk memberkati orang-orang di luar sana. Kamu punya talenta untuk berdoa nih, kembangkan berdoa untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan atau bahkan yang malah menjauh dari Tuhan yang kamu lihat gitu. Karena kalau aku sendiri itu emang dari caranya dengan melihat orang lain gitu. Aku sedih melihat generasi muda yang sekarang yang kok semakin menjauh sama Tuhan gitu. Kalian mau kemana? Lari kalian itu mau kemana gitu. Itu memang kayak sebagai hentakan buat aku gitu. Tuhan, orang di luar sana apakah engkau abaikan atau tidak gitu. Dari situ aku berdoa untuk mereka dan ya aku akan menjadi berkat buat orang di luar sana. Ini jauh lebih spektakuler ya. Jadi kalau bisa aku simpulin, cari Tuhan tuh jangan kalau ada butuhnya aja. Iya. Kadang kita aja kalau manusia, kalau kita dicari teman kita karena ada butuhnya aja, bete ya. Gimana Tuhan bete sama lu, disentil dong lu ke Mars tau gak? Terus yang kedua berarti kalau lu diberkati sama Tuhan, jadilah berkat buat orang lain gitu. Biar berkat lu tuh kerasa sama yang lain. Karena kadang-kadang kalau kita jadi berkat buat orang tuh, itu tuh bisa jadi kayak ngerasa orang lain ngerasa cinta kasihnya Tuhan juga, even dia nggak percaya sama Tuhan, ya nggak sih? Pasti ntar ada obrolan, oh ternyata anak Tuhan itu gini ya. Tapi beda hal kalau kita bukan jadi anak yang memberkati orang lain gitu. Oh iya sih, saya tak ajaran si Yu sih jadi gitu ya kan, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya
Di saat kalian dikasih talenta sama Tuhan, talenta tuh apa aja ya? Nggak cuma dalam pelayanan. Kalian cuma bisa jadi pendengar yang baik aja itu talenta. Kadang kan ada orang kayak udah curhat, kayak hilang lah gitu. Jadi pendengar yang baik aja buat orang cerita itu tuh udah talenta menurut aku sih ya. Jadi berdampak lah bagi setiap orang gitu kali ya, kayak nama mereka Impact Generation. Oke, jadi ya intinya tuh ya semuanya senternya tuh harus Tuhan gitu. Apapun yang kalian minta, apapun yang kalian pengen dalam kehidupan kalian, yang kalian harus minta gitu. Walaupun Tuhan tahu, kalian harus tetap minta. Utamain Tuhan dalam setiap apapun dan libatin Tuhan dalam setiap apapun yang kalian mau jalanin gitu. Jadi biasanya kalau misalkan mau ngambil keputusan atau mau ngambil ini, tanya Tuhan dulu gitu. Tanya Tuhan dulu, Tuhan aku mau kayak gini, kata Tuhan gimana? Kata Tuhan gimana? Karena kalau nggak kata Tuhan, mau kata siapa? Belum tentu juga, karena nentuin juga semua Tuhan mau cobaan ataupun pengharapan itu dari Tuhan ya. Percaya atau enggak ya nggak sih? Tuhan ngasih cobaan tuh karena Tuhan sayang ya sih. Semakin gede cobaannya tuh berarti semakin besar kamu di hadapan Tuhan. Makanya kalau misalkan ada tuh orang kayak Tuhan tuh ninggalin kita ya gitu, gara-gara dia dikasih cobaan A, B, C, D yang nggak bertubi-tubi gitu, yang kayak film Indosiar terus sih masalahnya. Karena tuh kayak emang karena Tuhan sayang, sama-sama tuh kayak di film Indosiar bertubi-tubi, tapi nanti pas di endingnya tuh jadi happy ending ya. Jadi nggak salah nonton Indosiar. Oke, jadi hari ini podcastnya selesai. Semoga podcast yang tayang hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa terberkati atau teman-teman rindu buat cerita tapi nggak tahu mau cerita kemana, atau pengen kasih tahu kebaikan Tuhan tapi nggak tahu mau ceritanya kemana, boleh hubungin nomor yang nanti kita cantumin di bawah ini supaya kita sama-sama memberkati orang lain dari cerita kita seperti kakak-kakak yang ada di sini. Oke, kita bakal close. Kita akan tutup dalam doa. Dipimpin sama Angel boleh ya? View aja deh kayaknya. Ih, gimana sih? Gimana sih? Mau tunjuk lebih. Oke, boleh deh sama Vio ya. Kita tutup dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami lalui Tuhan. Itu semua karena rencana Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami di sini berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk semuanya, dan kami pun Tuhan berharap setiap apa yang sudah kami ceritakan akan menjadi berkat, berdampak bagi orang di luar sana Tuhan. Apapun kondisi mereka saat ini, kami percaya mereka punya Tuhan, mereka mengandalkan semuanya ke tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya, kami di sini bisa sehat, bisa kuat, karena kami percaya kami ditopang oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk semuanya. Terima kasih, kami bersyukur atas semua kasih Tuhan, untuk setiap talenta yang kami punya Tuhan, talenta doa kami, talenta musik kami, dan semuanya Bapak, kami serahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kami mau melayani dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, untuk yang sudah kami kerjakan untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang membalas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mau akhiri Tuhan secara pada sore hari ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan, pengurapan Bapa terus melimpah di kehidupan kami. Terima kasih.